Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu mengenai sosialisasi. Ya, semoga Bapak Ibu guru materi ini bisa mempermudah, ya paling tidak membantu sedikit banyaknya penjelasan ya berupa video atau suara yang mungkin siswa-siswi kita bosan dengan membaca, mungkin dengan mendengarkan dia bisa lebih mudah memahami materi sosialisasi. Baik, salam sukses dari saya. Ya, tetap semangat anak didik peserta didik siswa-siswi SMP maupun SMK atau SMA ya. Nah, dalam hal ini kita coba membahas tentang sosialisasi. Dalam lingkungan masyarakat, individu dituntut untuk menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri biasanya dilakukan agar kita berperilaku sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan diri dan norma sosial melalui proses sosialisasi ini. Jadi, sosialisasi berlangsung melalui interaksi sosial antar manusia. Ya, kita contohkan, manusia mempelajari sesuatu dari orang-orang yang terpenting dalam hidupnya. Bisa kita contohkan adalah anggota keluarga, ya, dari teman baik, bisa dari para guru, ya. Dia mengambil ya hal-hal terpenting. Kemudian manusia juga mempelajari dari orang-orang yang ditemuinya di jalan. Bisa juga ketika dia menonton televisi. Bisa juga ketika dia menonton film, sinema. Atau membaca majalah. Bisa juga informasi dari internet. Nah, hal-hal yang disosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah biasanya pengetahuan, ya, nilai, norma, serta keterampilan hidup. Ya, bisa juga informasi-informasi lain. Nah, pengetahuan disosialisasikan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Sedangkan keterampilan biasanya ya disosialisasikan melalui proses pelatihan. Ya, bisa juga dengan diklat ya atau seminar. Mungkin itu bisa dalam proses kita mendapatkan keterampilan. Berikutnya kita lihat dari segi pengertiannya. Sosialisasi ini merupakan proses ya, sosial yang dialami seseorang atau kelompok untuk belajar, mengenali, serta menghayati pola perilaku, sistem nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan sosialisasi ini, individu dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima masyarakat. Menurut G. Herbert Mead, pembentukan diri seseorang itu berlangsung melalui pengambilan peran atau role taking, ya, pengambilan peran. Jadi ketika lahir manusia belum mempunyai diri atau self. Diri manusia itu berkembang tahap demi tahap melalui interaksi ya melalui interaksi anggota atau masyarakat lain. Setiap anggota yang baru harus memiliki atau mempelajari peran-peran dalam masyarakat. Ya. Dalam proses ini, seseorang belajar mengenai peran apa yang dijalaninya dan apa yang dijalankan oleh orang lain. Setiap individu mengalami sosialisasi sesuai dengan tahapannya. Adapun tahapan sosialisasi, ya kita lihat di sini sebagai berikut. Yang A itu tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri
pada tahap ini anak mulai melakukan tindakan meniru ya, meskipun belum sempurna. Nah, ini dikatakan adalah tahap persiapan. Kemudian berikutnya ada tahap meniru, ya, play stage, yang merupakan pada tahap ini anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna gitu. Pada tahap ini anak sudah menyadari keberadaan dirinya dan orang-orang terdekat, serta mampu memahami suatu peran. Ini dikatakan tahap meniru. Ya. Kemudian yang C, tahap siap bertindak atau game stage. Nah, pada tahap ini anak mulai memahami perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Anak juga mulai menyadari peraturan-peraturan yang berlaku. Berikutnya kita lihat yang D, tahap penerimaan norma kolektif atau generated order. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas. Anak juga mampu memahami perannya dalam masyarakat. Ya. Jadi di samping dia mengetahui dengan jelas, anak juga mampu memahami perannya itu ya dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Kita lihat berikutnya, tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini ya, kita lihat di sini yang pertama atau A, menciptakan integrasi masyarakat. Ya. Kemudian mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Kemudian yang C, mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus. Ya. Kemudian yang D, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang E, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan sosialisasi ini ya ada 5. Kita ulangi. Yang A, menciptakan integrasi masyarakat. Yang B, mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Yang C, mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus. Kemudian yang D, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang E, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bentuk sosialisasi. Kita lihat ya bentuk sosialisasinya apa saja. Yang A, sosialisasi langsung, yaitu merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara face to face, ya, tanpa menggunakan media perantara atau alat komunikasi. Jadi bertatap muka nih antara satu dengan yang lain. Jadi melalui sosialisasi ini, subjek sosialisasi dapat menilai keberhasilan pesan yang disampaikan melalui sikap. Bisa dari wajahnya kita lihat mimik mukanya dan argumentasi yang disampaikan. Jadi kita bisa langsung melihat respon dari pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang B, sosialisasi tidak langsung. Merupakan sosialisasi yang dilakukan menggunakan media atau perantara komunikasi. Ya, subjek dan objek sosialisasi tidak berada dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Jadi kalau menggunakan media bisa saja, ya, mereka tidak pada waktu hari itu membaca, mendapatkan informasi, bisa saja keesokan harinya, atau bisa saja seminggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya baru dia mendapatkan informasi. Jadi ketika dia membaca atau mendengar informasi dari media cetak atau media elektronik, nah itu biasanya tidak selalu berada pada konteks ruang dan waktu yang sama.
Ini dikatakan sosialisasi tidak langsung. Nah, kemudian kita lihat yang C. Ini sosialisasi primer. Merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima individu di lingkungan keluarga. Nah, ini di sini primer. Primer ini berarti sosialisasi yang pertama. Jadi individu itu di lingkungan keluarga dulu dia, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ya. Yang D, sosialisasi sekunder. Nah, ini sosialisasi yang kedua di luar yang utama gitu ya. Jadi merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama tadi yang primer dari keluarga dulu gitu. Ketika dia keluar dari lingkungan keluarga, maka semua itu dikatakan adalah sosialisasi sekunder, bukan primer lagi gitu. Karena yang primer di lingkungan keluarga. Jadi di sini yang sekunder di luar dari lingkungan keluarga, maka bisa kita katakan adalah lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan interaksi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ya. Kita lihat di sini kemudian. Yang E. Nah, yang E ini sosialisasi refresif, yang merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Jadi, sosialisasi refresif berkaitan dengan pemberian hadiah atau reward. Atau bisa juga dengan hukuman, punishment. Nah, ini ada mungkin seperti rambu-rambu gitu ya. Bisa juga dengan reward, mereka lebih semangat agar tidak berbuat yang macam-macam. Atau dengan sanksi, ya bisa, dengan punishment atau hukuman. Jadi mereka membayangkan ketika nanti melakukan sesuatu yang sosialisasi yang negatif atau represif itu berkaitan dengan, ada hukumannya gitu, punishment-nya. Nah, kemudian kita lihat sosialisasi partisipatoris. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif. Ya. Peran aktif objek sosialisasi dalam proses internalisasi nilai dan norma. Ya. Nah, di sini mengutamakan peran aktif. Jadi kita sosialisasinya dengan aktif gitu ya. Objek sosialisasi itu sehingga dalam proses internalisasi nilai dan normanya terpenuhi. Kemudian yang G, sosialisasi secara formal. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga-lembaga formal. Seperti bisa saja sekolah, ya, bisa saja dari kepolisian, atau bisa lagi tambahan dari puskesmas atau dinas kesehatan, ya. Itu dia tentang sosialisasi secara formal, ya. Berikutnya kita lihat mungkin ini yang terakhir ya, yang H, yaitu sosialisasi secara non formal. Yaitu merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga non formal seperti masyarakat, ya, dan kelompok bermain atau kelompok belajar lainnya, ya. Inilah dia contoh sosialisasi secara non formal. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi tentang sosialisasi. Sedikit banyaknya bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam memahami tentang materi sosialisasi. Semoga Ananda tetap semangat. Jangan lupa selalu berikan komen terbaik atau tinggalkan harapan-harapan terbaik dalam kolom komentar melalui video ini. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas pemahamannya mengikuti video ini sampai dengan selesai. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.